Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini terasa sangat nikmat karena kita merasakan suasana yang lain di sini, terasa getaran hati dari tamu-tamu kita yang agung, adik-adik dari Yayasan Yatim Piatu, juga para pengasuhnya. Terima kasih banyak telah membawa tamu-tamu yang agung ke sini. Juga kita tersentuh mendengar lagu Ibu tadi, juga tersentuh mendengar pengantar dari khotib dan juga pengantar dari Toto. Terima kasih banyak kepada Toto yang mengambil inisiatif untuk acara ini. Karena di sini banyak adik-adik tamu-tamu yang agung, maka saya tidak berorasi. Saya ingin mendongeng saja. Mendongeng buat adik-adik, kita belajar bersama mengenai mengapa kadang-kadang kita senang, mengapa kadang-kadang kita sedih. Apakah adik-adik pernah sedih? Pernah sedih? Pernah senang juga? Jadi senang dan sedih itu akan terus bersama kita, walaupun nanti adik-adik tumbuh remaja, menjadi dewasa, menjadi orang tua, senang dan sedih akan terus kita alami. Bahkan raja-raja, orang-orang hebat pun dia juga mengalami senang, mengalami sedih. Orang-orang yang kaya, yang terkenal juga mengalami senang, mengalami sedih. Karena itu dari sekarang adik-adik dengar ya, sejak awal kita belajar mengapa orang senang, mengapa orang sedih, apa yang membuat kita senang, apa yang membuat kita sedih. Sekarang kita belajar dengan dunia burung-burung. Jadi saya cerita dongeng mengenai dunia burung-burung. Nanti adik-adik simak mengapa burung itu senang, mengapa ia sedih, karena kita pun juga sama. Kita pun juga bisa senang dan juga bisa sedih. Saya mulai dulu dengan gambar. Ini apakah adik-adik pernah lihat ini burung merak? Pernah lihat? Pernah semua lihat? Nanti kalau ada yang belum pernah lihat burung merak, ini Pak Toto, Pak Khotib, dicatat juga, nanti kita pergi ke Ragunan juga. Ya. Kita ajak adik-adik lihat burung merak ya. Jadi ceritanya dimulai dari suatu sore hari di hutan belantara. Di situ ada taman dan burung merak di sana senang sekali ya. Ia melompat ke kanan, melompat ke kiri karena ia bersyukur punya ekor yang bagus sekali. Coba adik-adik lihat ekornya, bagus ya? Bagus ekornya. Ia senang sekali terbang ke sana ke sini dan berkata ke teman-temannya, "Lihat teman-teman, ekorku bagus sekali." Mekar ekornya dan hatinya bahagia. Jadi ketika ia bersyukur dengan apa yang ia punya, merak itu hatinya senang sekali. Tapi tiba-tiba berubah semuanya. Gara-gara di taman itu datang burung kenari. Apakah adik-adik tahu burung kenari? Ini gambarnya burung kenari. Ini gambarnya. Gambar ini burung kenari. Tiba-tiba di taman itu tak hanya ada burung merak, ada juga burung kenari yang suaranya minta ampun bagusnya. Kita dengar suaranya ya. Saya sudah merekam ini supaya juga terdengar juga di sini.
Ini suara burung kenari. Iya. Ini gimana supaya dia bunyi ini? Ini suaranya, tunggu sebentar. Dengar suaranya? Kedengaran? Cuek, cuek, cuek. Bagus sekali suaranya ya. Jadi burung merak yang tadinya senang hatinya, tiba-tiba ketika ia mendengar burung kenari, ia terdiam. Awalnya ia senang mendengar suara bagus, tapi lama-lama ia sedih. Dan ia bilang, ya Allah, mengapa aku tak punya suara sebagus burung kenari? Memang ekorku bagus, tapi ini tidak adil. Suaraku tak sebagus burung kenari. Gara-gara itu burung merak berubah dari senang menjadi sedih. Ia lama makannya keganggu, tidurnya keganggu. Tadinya ia bersyukur kepada Tuhan, ya Tuhan terima kasih banyak Kau berikan ekorku yang bagus sekali bisa mekar. Sekarang berbalik, ia protes kepada Tuhan, ya Tuhan ini tidak adil. Mengapa suara burung kenari itu bagus sekali, sementara suaraku tidak bagus? Aku ingin suara sebagus itu. Akibatnya burung merak, ia tidurnya terganggu, ia sedih, makannya terganggu berhari-hari, berminggu-minggu, sampai akhirnya burung merak pergi meninggalkan taman itu. Di taman itu tinggal burung kenari yang minta ampun, dia senang sekali. Terbang ke sana kemari, dia bernyanyi karena suaranya bagus. Dan ia pun berdoa, ya Tuhan terima kasih banyak, betapa senang hatiku, kata burung kenari, karena suaranya bagus. Tapi kita tahu tadi burung kenari ini, kita lihat di sini, dia warna bulunya satu saja warnanya. Apa warnanya ini? Ya orange, kadang-kadang coklat, kadang-kadang orange, satu saja warnanya. Di taman itu betapa burung kenari hatinya senang sekali. Kenapa ia senang sekali? Karena ia mensyukuri apa yang ia punya. Suara yang bagus dan juga bulu yang bagus walaupun satu warna. Sampai akhirnya datang burung lain, burung cucak rowo. Pernah dengar burung cucak rowo? Tahu ya? Nah ini burung cucak rowo ini ya, saya kasih lihat. Nah, ini burung cucak rowo. Apa yang beda? Warnanya 3. Tadi burung kenari yang senang sekali bernyanyi, tiba-tiba terdiam dia. Wah, kok ada burung yang 3 warnanya? Sementara warna saya hanya 1. Dan sekarang gantian ia protes kepada Tuhan. Tadinya ia bersyukur pada Tuhan, sekarang ia protes pada Tuhan, dan ia berkata, Tuhan, mengapa itu burung cucak rowo 3 warnanya, sementara saya hanya 1? Ini tidak adil. Saya ingin ubah warna saya menjadi 3. Tapi setiap hari dia berdoa, tak bisa berubah warnanya itu. Akibatnya burung kenari gantian dia sedih. Makannya terganggu, minumnya terganggu, tidurnya terganggu. Sementara burung cicak rowo terus bernyanyi. Pernah dengar suara cicak rowo? Belum. Nah ini kita dengar cicak rowo ya. Kita dengar suaranya. Mudah-mudahan ini bisa jalan ini. Kita dengar suara cicak rowo di sini. Nah ini suaranya. Bagus.
Jadi kita lihat di sini burung kenari yang tadinya senang, sekarang ia sedih karena ia lihat ternyata bulunya warna cuma satu, sementara cucok rowo 3 warnanya. Terganggu tidurnya, terganggu juga makannya, sedih sekali cucak rowo ini, burung kenari. Akhirnya pun ia pergi dari taman. Tadi burung merak pergi, burung kenari pergi, tinggallah cucak rowo di sana. Senang sekali hatinya, ia bermain di taman dan ia bernyanyi-nyanyi karena bagus suaranya, dan ia katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, terima kasih banyak, Kau berikan aku suara yang bagus dan buluku ada 3, betapa asiknya dunia ini. Jadi kita lihat cucak rowo dia senang karena ia mensyukuri apa yang ia punya. Sampai akhirnya datang ke sana burung cendet. Pernah dengar burung cendet? Ah, ini burung cendet, lihat ya. Ini burung cendet, coba dilihat di sini. Ah, ini burung cendet, dia ada 4 warna. Burung cucok rowo terdiam dia, astaga katanya. Bulu saya cuma 3 warna, ini ada burung yang 4 warna. Oh, ini tidak adil. Mengapa saya hanya 3 warna, sementara burung ini, burung cendet, ada 4 warna? Dan kembali ia protes kepada Tuhan, ya Tuhan, saya protes padamu, mengapa burung ini, burung cendet, ada 4 warna, sementara saya hanya 3 warna. Jadi kita lihat, ini burung cucok rowo yang tadinya senang, tiba-tiba sedih, karena ia kecil hati melihat kelebihan warna burung lain. Jadi kita lihat burung ini, ia senang ketika ia bersyukur pada apa yang dia punya, dan ia sedih ketika ia kecil hati melihat apa yang dipunya oleh burung lain. Dan akibatnya juga burung cucak rowo pun akhirnya keganggu makannya, tidurnya keganggu, ia sedih, berhari-hari diam saja di sana. Biasa dia bernyanyi, sekarang tidak, dan akibatnya burung cucak rowo pun pergi dari taman. Jadi kita lihat satu persatu burung pergi dari taman. Tinggallah sekarang ini burung cendet yang 4 warna, betapa senang hatinya. Jadi teman-teman bayangkan di sini adik-adik, ya, ada burung cendet, dia senang sekali terbang ke sana kemari, bernyanyi-nyanyi, bersiul-siul, bagus suaranya tadi. Ya. Tadi sudah dengar suara burung cendet? Belum dengar? Ya, nah kita dengar suaranya ini. Ini suara burung cendet. Ya. Suaranya enak ya. Ah, ini suaranya ya. Suara burung cendet, walaupun suaranya seperti ini, tapi sudah bisa membuat burung cucok rowo cemburu ya. Ya. Tinggallah di sana sekarang ini burung cendet, dia bersenang hati, dia bersukaria di sana, lompat ke kanan, lompat ke kiri, hingga di ranting sana, di ranting sini, ia bergembira dan katakan, ya Tuhan, betapa senang hatiku, terima kasih atas warna yang Kau beri padaku ini, aku punya 4 warna. Ia senang di sana, sampai akhirnya tiba-tiba di taman itu, datang lagi burung lain. Namanya burung pancawarna. Pernah lihat burungnya? Pernah. Dan kita lihat burungnya ini. Ini burung pancawarna ini. Dia warnanya ada 5. Ada 5 warnanya ya. Ini kita lihat ya. Tadi burung cendet yang sudah senang-senang, tiba-tiba dia melihat, ya Allah, ada yang lebih bagus lagi. Warna dia ada 4. Sementara ini burung pancawarna ada 5. Dan protes lagi ini burung cendet,
Ya Tuhan, ini tidak adil. Mengapa ada burung yang 5 warnanya, sementara saya hanya punya 4 warnanya? Akibatnya ia sedih ya. Kembali burung cendet ini sedih, makannya keganggu, minumnya terganggu, tidurnya terganggu, berhari-hari, dan akhirnya burung cendet pun pergi dari taman. Kita lihat banyak sekali burung pergi dari taman. Tinggal sekarang ini di dalam taman ini burung pancawarna. Ia yang warna paling banyak, ada 5 warnanya, dan ia senang sekali main di sana. Sudah pernah dengar suaranya pancawarna? Belum ya? Kita dengar suaranya di pancawarna ya. Ini burung pancawarna juga suaranya. Kita dengar suaranya. Nah, ini pancawarna. Tepuk tangan buat pancawarna ya. Ya. Jadi kita lihat burung-burung banyak yang pergi, tinggal sekarang burung pancawarna, dan dia merasa senang sekali. Ya Tuhan, terima kasih banyak. Warna saya ada 5, suara saya bagus. Alangkah senangnya hatiku. Berhari-hari dia terbang di taman sendirian, sampai akhirnya suatu ketika burung merak kembali pulang ke sana. Kita ingat tadi ya, burung merak di awal tadi yang sedang sedih hati, dia pulang ke sana, kembali ke taman, hatinya masih sedih, tapi di depan burung pancawarna ia mekarkan ekornya itu ya. Ekor yang mekar sampai akhir burung pancawarna terdiam, dan dia melihat, ya Allah, bagus sekali ekor burung merak itu. Dia coba memekarkan ekor yang dia punya, nggak bisa. Jadi walaupun dia punya 5 warna, suaranya bagus, tapi ekornya tak bisa mekar seperti ekor burung merak. Kembali burung pancawarna protes kepada Tuhan. Ya Tuhan, ini tidak adil. Memang kau berikan warna padaku 5 warna, tapi ekorku tak bisa mekar seperti burung merak. Kembali burung pancawarna sedih hati, makannya terganggu, minumnya terganggu, tidurnya terganggu, dan akhirnya dia pun pergi dari taman itu. Jadi kita lihat di sini ada 5 burung. Apa saja 5 burung itu? Burung merak, kenari, cicak rawa, cendet, pancawarna. 5 burung kita lihat awalnya semua senang di sana, tapi lama-lama mereka sedih semua di sana, sampai akhirnya mereka semua menghadap kepada guru burung. Jadi adik-adik lihat, tidak hanya adik-adik yang punya guru nih, yang punya pengasuh, burung-burung juga punya pengasuh. Ini di alam dongeng ya. Sampai akhirnya dia tanya, guru, mengapa kami dulu hidup bahagia, tapi mengapa semua kami sekarang ini hidupnya sedih? Dan lihatlah taman itu taman yang dulu itu penuh dengan sukacita, sekarang penuh kesedihan. Nah, inilah jawaban sang guru. Nah, adik-adik camkan ini ya. Camkan ini kata guru, kata sang guru itu, kalian semua senang hatinya ketika kalian bersyukur dengan apa yang kalian punya. Ketika burung merak bersyukur dengan ekor yang dia punya, burung kenari, cucak rowo, burung cendet, burung pancawarna bersyukur dengan apa yang dia punya, dan dia bahagia. Jadi itu kuncinya, kita akan senang, kita akan bahagia seperti burung ini jika kita bersyukur dengan apa yang kita punya. Dan ini kata guru lagi, kalian bersedih karena kalian kecil hati dengan kelebihan orang lain, dengan kelebihan burung lain. Merak mulai sedih, kenari mulai sedih, cucak rawa mulai sedih, cendet mulai sedih, pancawarna mulai sedih ketika ia melihat kelebihan burung-burung lain. Padahal kata guru,
Di dunia ini semuanya beragam, semuanya ada kelebihan, semuanya ada kekurangan. Karena itu, jangan kecil hati dengan kelebihan burung-burung lain, tapi bersyukurlah dengan apa yang kita punya. Nah, itulah kata sang guru burung. Dan adik-adik sekalian juga tahu bahwa ini juga berlaku buat adik-adik, berlaku juga buat kakak-kakak, buat bapak-bapak, juga buat semua. Nah, inilah adik-adik camkan ini, inilah yang terjadi, bahwa kita akan senang jika bersyukur atas apa yang punya, apa yang kita punya. Dan kita akan sedih jika kita kecil hati atas kelebihan orang lain. Nah, sekarang adik-adik tamu agung di sini, teman-teman dari yatim piatu juga pasti juga pernah berpikir tentang apa yang dipunyai dan apa yang tidak dipunyai. Tadi Pak Toto sudah memberi pengantar yang menyentuh sekali. Di sini ada adik-adik yang usianya mungkin masih 3 tahun ya, 3-4 tahun sampai belasan tahun. Adik-adik tentu kecil hati jika berpikir dan rindu pada ayah yang tiada, ya, yang tak lagi kita punya, rindu pada ibu yang tak lagi kita punya. Ya. Tapi sekali lagi, ketika kita sedih hati, kita pun juga tahu bahwa kita punya contoh. Ya. Adik-adik tahu Nabi Muhammad ya, tahu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu mungkin lebih juga dari adik-adik, ia menjadi yatim ketika dalam kandungan ibunya. Dan kemudian ia menjadi piatu ketika berusia 6 tahun. Ya. Jadi ketika adik-adik sedih, tak lagi punya ayah, tak lagi punya ibu, dan merenung soal itu, ingat saja Nabi Muhammad, ya, bahwa Nabi Muhammad juga mengalami hal yang sama, tapi karena Nabi terus mengerjakan hal yang baik, ia pun terpilih menjadi Nabi. Jadi adik-adik ketika sedih tentang orang tua, tentang ayah dan ibu, berdoa untuk mereka, tapi juga ingat teladan Nabi Muhammad. Tapi tadi balik ke dunia burung, adik-adik juga harus ingat bersyukur dengan apa yang dipunyai. Jadi adik-adik juga berpikir bersyukur dengan apa yang dipunyai, apalagi jika adik-adik tahu bahwa adik-adik sekarang ini sehat. Tidak semua orang sehat sekarang ini. Adik-adik punya tangan, tak semua orang punya tangan, punya kaki, tak semua orang punya kaki. Adik-adik harus bersyukur di sana. Dan yang lebih bersyukur lagi, nah ini yang penting, ada yang tersembunyi. Bahwa setiap manusia itu diciptakan Tuhan pastilah dengan bekal bakat yang disimpan di dalam tubuhnya itu. Jadi kita masing-masing ini punya bakat yang tersimpan di dalam kita. Bakat itulah yang bisa kita asah-asah, ya. Kita mensyukuri seperti tadi burung-burung tadi, mensyukuri apa yang kita punya. Yang kita punya yang paling berharga adalah bakat yang tersembunyi dalam diri kita. Siapa tahu bakatnya itu ternyata adik-adik bakat menjadi guru, bakat menjadi pemimpin, bakat menjadi pengusaha, bakat menjadi bintang film, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik renungkan itu, bahwa adik-adik punya bakat. Sekarang masalahnya bagaimana bakat itu dimunculkan. Bagaimana bakat itu dimunculkan? Nah, ketika itu direnungkan, ingat juga Nabi Muhammad. Kalau adik-adik ingat wahyu pertama yang datang ke Nabi Muhammad, apa isinya? Iqra. Ingat tuh adik-adik ya, Iqra, bacalah. Berarti caranya menggali bakat yang ada, yang kita punya itu dimulai dengan membaca. Adik-adik yang masih 3 tahun, 4 tahun usianya, pelan-pelan juga belajar membaca. Bacalah apapun yang adik-adik suka.
Kalau suka buku-buku agama, baca buku-buku agama, bahkan suka komik pun baca juga komik-komik itu. Baca juga buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku biografi. Karena membaca itulah pelan-pelan bakat-bakat adik akan muncul ke permukaan. Jadi adik-adik mulai dengan membaca, nanti kita akan hadiahkan adik-adik buku untuk dibaca. Ini bukunya. Ini adik-adik nanti akan dibagi. Ini buku tentang dongeng ini ya. Tepuk tangan ya. Ini dongeng anak hebat Indonesia, kumpulan 40 dongeng pembentuk karakter. Yang sudah membaca silakan baca, yang sudah bisa baca silakan baca ini. Yang belum bisa baca nanti dibacakan oleh yang bisa. Buku ini ditulis oleh tim yang juga salah satunya sepantar adik anaknya Pak Hanggoro. Mana Pak Hanggoro? Berdiri Pak Hanggoro. Di Pak Hanggoro ini ya. Jadi Pak Hanggoro punya putri ya. Berapa usianya? Pak Hanggoro punya putri berusia 8 tahun, ikut bersama-sama menulis buku ini. Tepuk tangan ya. Buku ini ada dongeng-dongeng, tapi tadi seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa di balik dongeng itu ada yang bisa kita pelajari mengenai baik dan buruk, mengenai senang dan sedih, dan lain sebagainya. Jadi adik-adik sekalian, ingat tadi 3 kata guru tadi. 3 kata guru ini yang jadi hal yang kita pelajari hari ini. Pertama adalah mensyukuri apa yang kita punya. Satu itu ya, mensyukuri apa yang kita punya. Kedua tadi adalah jangan kecil hati atas kelebihan orang lain. Ketiga, bahwa dalam diri kita tersimpan bakat, dan bakat itu bisa kita gali terutama dengan membaca. Jadi itulah yang saya sampaikan hari ini, dan ini tidak hanya buat adik-adik, juga buat kakak-kakak lainnya, ya, bahwa kalau kita mengenal diri sendiri, bersyukur pada apa kita punya, kita teringat Jalaluddin Rumi. Ya, kalau ini buat yang besar-besar ini, buat yang adik-adik ini, Rumi mengatakan bahwa ketika kita lahir, dalam hati kita itu ada sebongkah batu. Namun dalam batu itu tersimpan berlian. Karena itu, mulailah perjalanan ke dalam dirimu sendiri, dan tumbuk-tumbuklah batu itu sehingga berlian itu muncul dalam dirimu. Jadi ini bisa untuk adik-adik, juga bisa untuk yang senior, sama semuanya, sama hukumnya, tapi bahasa saja yang beda, bahwa pada dasarnya kita masuk mengenal diri kita sendiri, karena kekayaan sebenarnya ada di dalam diri kita sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.